Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini di dalam jam ibadah sektor atau pertanyaan sektor kita yang kita lakukan dalam satu kali seminggu. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Semua aktivitas pekerjaan kami boleh kami selesaikan tanpa berkekurangan apapun. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktu kami bersekutu bersama dengan jemaat-Mu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar di dalam Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan dari jam ibadah sektor malam ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ini merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali sebagai suatu perenungan atas keindahan firman Allah dan juga keindahan hidup orang-orang yang sedia dituntun oleh firman Allah. Kerinduan pemazmur adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dan kerinduannya ini bukan hanya sekedar menjadi angan-angan atau semacam slogan hidup semata. Kerinduan pemazmur tindak lanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapainya. Apa usaha yang dicapainya? Yaitu dengan mencari Tuhan melalui firman-Nya. Bagian perikop yang kita baca adalah bagian kecil dari keseluruhan ayat yang terdapat dalam pasal 119. 8 ayat dari total 176 ayat. Dan seluruh ayat 176 ayat itu semuanya mengarah pada satu pokok perenungan, yaitu bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Kita juga bisa ingat lagu yang tertulis di Mazmur ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian pada ayat 9 muncul pertanyaan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Pertanyaan tersebut langsung dijawab sendiri oleh pemazmur dengan 3 hal. Yang pertama, dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan yang ketiga,
tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Hal yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa mempertahankan perilaku kita di tengah godaan di sekeliling kita. Kita tidak akan mampu menjaga perilaku kita jika hanya mengandalkan logika-logika duniawi. Misalnya, kita tidak akan mampu bertahan menjadi orang jujur jika kita percaya logika dunia yang mengatakan bahwa orang jujur tidak akan pernah kaya. Namun pemazmur memberi jawaban bagaimana kita bisa mempertahankan perilaku bersih, yaitu dengan mengacu kepada firman Tuhan. Saudara juga bisa nanti baca di kitab Amsal 14 ayat 11. Di sana dikatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Kemudian dalam setiap godaan yang akan membawa kita kepada perilaku yang tidak bersih, kita harus menanti, mencari Tuhan melalui ibadah, melalui doa, dan melalui pujian, sehingga kita diluputkan dari godaan tersebut. Dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan selalu diingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Dalam ayat 11 juga disebutkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jika kita merenungkan ayat ini, kita melihat hubungan antara menyimpan janji Tuhan dengan hidup yang jauh dari dosa. Tuhan selalu setia dengan janjinya, sehingga kita tidak perlu ragu akan janji-janji Tuhan. Justru keraguan itulah yang sering membawa kita kepada dosa. Kita sering mencari jalan keluar yang cepat dalam masalah hidup kita. Karena apa? Karena kita ragu apakah Tuhan akan menolong kita. Dan di dalam ayat 12 dikatakan tentang seruan agar Tuhan senantiasa mengajarkan ketetapan-ketetapannya kepadanya. Pengenalan akan Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya yang diikuti tekad untuk taat pada hukum-hukum Tuhan mendasari kehidupan yang berkenan kepadanya. Selain itu, seorang anak muda dibutuhkan pula ketekunannya untuk menjadi pemberita firman Tuhan atau memberitakan Injil kepada setiap orang yang dijumpai. Karena itu, marilah kita semua menjadi teladan dalam pemberitaan firman Tuhan melalui perbuatan sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Apa dikatakan tadi di ayat 13? Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Dilanjutkan lagi dalam ayat 15 tadi tentang adanya kerinduan akan firman Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah bahwa kita harus membuka hati terhadap pengajaran firman Tuhan. Sehingga lewat pengetahuan yang kita peroleh dari pengajaran itu, kita mampu menyampaikannya kepada orang lain. Sekaligus firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 disebutkan, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan menjadi pedoman dan rel yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Jika kita menyimpang dari semuanya itu, maka kehidupan kita akan berjalan tanpa arah dan pada akhirnya akan keluar dari jalan-jalan Tuhan
dan jatuh ke dalam jurang dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini pemazmur mengajak kita supaya kita mencari Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan hidup kita kepadanya, memohon agar kita dimampukan berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Dengan demikian, jika kita setia mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga setia berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Nya, membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang berbeda, saudara. Jika kita merenungkan firman Tuhan, otomatis kita juga mau melakukan firman Tuhan yang kita renungkan. Maka dengan jalan itu, kita dapat mempertahankan kelakuan dan mental kita menjadi orang-orang yang bersih. Tapi ingat saudara-saudara, kita tidak akan bisa mungkin menjadi sempurna 100%. Kita diajak mengisi hati kita dengan firman dan janji-janji keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita harus mengisi hati kita dengan firman? Agar kita memiliki semangat, Bapak Ibu, memiliki pengharapan yang teguh di hati kita, sekaligus memberi semangat dan motivasi juga kepada kita bagaimana kita bisa menyaksikan firman Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Jadi firman dan janji Tuhan yang disimpan di dalam hati, direnungkan setiap hari dan diperkatakan dengan mulut akan membawa pembaharuan dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup kita di hadapan Allah dan sesama. Rasul Paulus berpesan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita orang tua, kita boleh bersyukur memiliki anak yang berakhlak baik, hidup bersih, takut akan Tuhan adalah dambaan setiap orang tua. Masalahnya, apakah kita sebagai orang tua sudah memiliki wawasan yang benar dalam mendidik mereka? Apakah kita sudah memberi perhatian yang cukup kepada mereka ketika mereka dalam pertumbuhan? Bukan hanya kebutuhan fisik saja, saudaraku, dan kepintaran yang diasah melalui les di sekolah, les juga di luar. Bukan hanya itu yang terpenting, tetapi terlebih dahulu kebutuhan mereka akan firman Tuhan. Itulah yang akan membuat mereka tetap terjaga dari segala hal negatif di dunia ini. Dan itu akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Jika kita sebagai orang tua melakukan apa yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, kelak di kemudian hari, kita juga akan senang melihat anak-anak kita tumbuh menjadi teladan dalam hal hidup bersih, baik dan benar bagi orang lain. Dan tentu alangkah bahagianya jika kita melihat tersebut kemudian diwariskan kepada cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas syafaan firman-Mu. Kami boleh merasakan kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Kami tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi kami juga merenungkannya, memperkatakannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman Tuhan ada pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan-jalan kami. Apapun godaan-godaan dari dunia ini Tuhan,
Kami mampu menjadi orang-orang yang baik. Kami mampu menjadi orang-orang yang jujur. Kami mampu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam hati kami menyimpan janji keselamatan-Mu, agar kami tidak berdosa terhadap Engkau. Dan kami juga tidak ragu Tuhan, apakah Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, apapun pekerjaan kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga Tuhan pelayanan apapun Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang mereka lakukan dan dimanapun Bapa mereka berada. Engkau lindungi, Engkau menguasai hati dan pikiran mereka Bapa, agar firman-Mu bisa menjangkau orang-orang dimanapun mereka merindukan sabda Tuhan. Berkati semua keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, orang-orang tua kami semuanya, agar kami bisa juga Tuhan melakukan pertemuan ibadah kami bertatap wajah ke depannya. Berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Malam hari ini dalam istirahat kami mohon Engkau memelihara hidup kami. Ampunkan Bapa dosa-dosa kami. Terimalah Tuhan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.